Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kita memasuki minggu kedua di bulan April ini. Betapa besar kasih daripada Bapa di surga bagi kita. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kemurahanmu, perlindunganmu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau minggu lalu kita memperingati hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita masih dalam suasana Paskah. Setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia masih berada di bumi selama 40 hari. Dan apa yang dikerjakan selama 40 hari itu salah satu yang kita akan pelajari pada saat ini. Saya buka dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang 6 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Sesudah hal-hal ini, Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para murid itu di tepi Danau Tiberias, dan beginilah dia menampakkan dirinya Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana Galilea dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang lainnya dari antara para murid itu sedang berada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Demikian pembacaan firman Yahweh. Kita bersyukur kalau kita tahu sekarang ini orang banyak mengalami ketakutan, kecemasan, karena situasinya semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin sulit. Tetapi di dalam kesulitan ini percayalah bahwa mujizat itu masih ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Yahweh. Hari ini saya berikan temanya adalah turuti perintah Yahweh, maka terjadi mujizat bagimu. Sekali lagi, turuti perintah Yahweh, maka terjadi mujizat bagimu. Kita tahu latar belakang daripada murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan. Dan mereka sangat pintar menangkap ikan. Tetapi kita tahu setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, mereka kembali menjala ikan. Semalam-malaman satu ekor pun tidak dapat. Persoalannya, apakah di dalam danau itu tidak ada ikan, atau mereka tidak pintar menjala ikan? Itu tidak benar. Sebab apa? Di danau itu banyak ikan. Mereka pintar menjala ikan, sebab Tuhan Yesus sudah pilih mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya kembali kepada satu kehidupan yang baru. Dan pada saat ini kita lihat mereka kembali kepada hidup lama. Maka hidup lama mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa, harus mengalami hidup baru. Nah, kita tahu tadi Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu itu, maka kamu akan menangkap banyak ikan." Dan mereka taat apa yang diperintahkan. Pada waktu mereka pergi menjala ikan pertama kali itu tadi, Tuhan Yesus tidak suruh mereka pergi menjala ikan, makanya tidak dapat apa-apa. Bukan di danau itu tidak ada ikan, ada.
tetapi tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka tidak terjadi mujizat. Nah, dalam kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin Dia bisa lakukan? Kalau kematian saja bisa dikalahkan, apalagi untuk menyediakan makan minum kita, pakaian kita, bagi Dia itu perkara kecil. Tetapi syaratnya supaya engkau bisa mengalami mujizat itu, dengarkan apa yang Dia firmankan, dan kalau engkau sudah dengarkan, lakukan sesuai dengan perintahnya. Seperti contoh tadi, kalau tebarkan jalan sebelah kanan perahu, mereka tebarkan ke sebelah kiri, saya yakin tidak akan ada mujizat. Karena perintahnya ke sebelah kanan, tebarkan jalamu, mereka lakukan sesuai dengan perintah itu, maka terjadilah mujizat. Dan saudara tahu bahwa ikan yang mereka dapatkan di ayat 11, Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor. Dan sekalipun demikian banyaknya, jala itu tidak koyak. Bayangkan 153 ekor yang besar-besar, sekali menjala dapat ikan begitu banyak, tapi semalam-malaman tidak terjadi apa-apa, tidak dapat satu ekor ikan pun. Kembali lagi saya tegaskan, bukan di danau itu tidak ada ikan, tetapi di danau itu banyak ikan. Kenapa mereka tidak dapat ikan? Karena tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di zaman sekarang ini dengarlah firman Yahweh itu. Jangan dengar kata orang. Kata orang di sana sulit, di sini penyakit, di sini virus menyebar. Jangan kau dengar kata orang. Dengarkan firman itu. Kalau Tuhan Yesus katakan, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu firman-Nya, jangan takut. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan di bumi. Jadi jika engkau memiliki Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau punya otoritas, engkau punya kuasa, engkau punya kemampuan melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Jadi jangan sampai kita ini dengar firman, ya, dicuekin firman, tapi dengar kata orang dimasukin di hatinya, di pikirannya, itu aja yang diingat-ingat. Kalau firman nggak diingat, makanya nggak terjadi mujizat. Kita ingat peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka menghadapi musuh yang besar, di belakang mereka dikejar oleh tentara Firaun, di depan mereka laut terbentang luas. Maka Yahweh katakan kepada Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Pukulkan tongkat itu. Maka Musa taat kepada perintah Yahweh, pukulkan tongkat itu ke laut itu. Tiba-tiba air laut itu terbelah dua. Persoalannya bukan tongkat yang membelah laut, tetapi ketaatan Musa melakukan perintah Yahweh itu sesuai dengan petunjuknya. Itu di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 ayat 21. Jadi laut itu terbelah dua, mereka berjalan di tanah yang kering, kiri kanan air seperti tembok. Kenapa? Musa taat kepada perintah Yahweh. Selain itu, pada saat mereka bangsa Israel tidak ada air, ya, di padang gurun Sin, orang-orang Israel sudah mengeluh kepada Musa, ngapain kau bawa kami ke sini? Maka Musa bertanya kepada Yahweh, apa yang aku harus lakukan? Sebentar lagi bangsa ini melempari aku. Tapi Yahweh perintahkan kepada Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Pukulkan tongkat itu ke batu. Itu dalam Keluaran 17 ayat 5-6. Ketika Musa memukulkan tongkat itu ke batu, tiba-tiba dari batu itu keluar air. Dari contoh-contoh ini jelas sekali, kalau Yahweh membuat mujizat, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang persoalan utama, mujizat itu bisa terjadi jika engkau turuti apa yang menjadi perintah daripada Yahweh itu. Kalau dikatakan Yahweh itu engkau berkata tenang, engkau harus tenang. Kalau Tuhan Yesus katakan jangan gelisah, harusnya engkau tidak gelisah. Kalau Yahweh katakan jangan takut, harusnya engkau jangan takut.
Tetapi seringkali engkau lebih mendengar perkataan bisikan iblis, ayo takut, kamu takut. Ayo gelisah, kamu gelisah. Ayo bimbang, kamu bimbang. Makanya tidak ada mujizat dalam hidupmu karena engkau lebih mendengarkan suara daripada iblis, suara manusia daripada firman Yahweh itu. Oleh karena itu pada saat ini, biarlah kita mengalami kuasa mujizat dari Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Kalau tadi di danau itu semalaman mereka menjala ikan tidak dapat ikan, tapi begitu Tuhan Yesus suruh tebarkan jalamu, terjadi mujizat. Tadi laut bisa dibelah, dari batu bisa keluar air. Ini semua baru contoh kecil, tetapi persoalan utama bukan masalah tempatnya persoalannya, tapi adalah ketaatan kita untuk melakukan firman Yahweh itu. Jadi biarlah engkau tetap semangat, sebab mujizat itu masih ada bagimu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur begitu baik Engkau, begitu ajaib Engkau. Kalau dunia ini Engkau ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu dahsyatnya kuasa-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya kalau tadi para murid menjala ikan sepanjang malam tidak dapat ikan, tetapi ketika Engkau menyuruh terjadi mujizat, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Baik Musa ketika diperhadapkan dengan tentara Firaun maupun laut, ketika Engkau menyuruh memukulkan tongkatnya ke laut, maka laut itu terbelah dua. Kami percaya Bapa, di zaman sekarang pun mujizat-Mu masih ada. Biarlah kami taat kepada perintah-Mu, firman-Mu, karena Engkau yang berfirman, jangan takut sebab aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah yang kami pegang, kami yakin mujizat itu ada bagi kami semua. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan iman kami semua. Berkati anak-anak-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, juga anak-anak, supaya mereka yakin bahwa mujizat itu masih ada bagi mereka. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami, keamanan kami, angkatan bersenjata, berikan mereka kuat sehat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.